Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Cut Gusti. Di video kali ini saya akan membuat sambal kentang, telur puyuh, kuah santan. Mau tahu gimana cara saya membuatnya? Yuk nonton terus video saya. Jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Serta aktifkan juga tanda loncengnya agar bunda-bunda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Cut Gusti. Terima kasih. Dan untuk bahan-bahannya di sini sudah saya siapkan 2 buah kentang, kemudian 1 buah wortel, tempe, telur puyuh, bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, kemiri, tomat, dan juga jahe. Di sini juga ada sebagai pelengkapnya saya tambahkan pete. Kalau tidak suka boleh di skip ya bunda. Nah kemudian telur puyuh ini akan saya cuci. Di sini saya cucinya berulang-ulang hingga bersih. Isi panci dengan air secukupnya. Kemudian kita masukkan telur puyuh ke dalam panci. Lalu kita nyalakan api kompor dan rebus telur puyuh hingga matang. Nah ini dia telur puyuhnya sudah matang, kemudian kita kupas kulitnya. Buang air yang masih panas. Kemudian kita isi dengan air dingin. Kemudian kita kupas kulit telur hingga selesai. Nah, ini dia sudah selesai, kemudian sisihkan. Lalu di sini saya akan kupas dulu kulit kentang dan wortel. Nah, ini dia wortel dan kentangnya sudah dikupas kulitnya. Lalu di sini akan saya potong-potong. Di sini saya akan potong-potong dadu. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera. Di sini saya potong agak besar-besar ya, Bunda. Karena pada saat digoreng nanti kentang ini akan menyusut ukurannya menjadi lebih kecil. Jadi di sini saya sengaja untuk memotongnya ukurannya agak besar.
Kemudian saya potong-potong juga. Untuk tempenya saya gunakan setengah saja, setengah papan. Kemudian saya potong-potong dadu seperti ini, ukurannya juga besar. Kemudian di sini langsung saja sudah saya goreng kentangnya. Nah, ini kentangnya sudah matang, kemudian saya angkat dan tiriskan. Kemudian saya goreng telur puyuh. Untuk telur puyuhnya saya goreng itu sebentar aja ya Bunda. Tujuan saya menggoreng telur puyuh ini agar bagian luar telurnya itu bertekstur gitu ya Bunda. Kemudian saat kita beri bumbu itu, bumbunya akan melekat di telur puyuhnya. Nah, ini kemudian saya angkat lalu tiriskan. Untuk wortel dan tempe sudah saya goreng tapi lupa direcord. Kemudian kita langsung saja. Nah, ini dia bumbu yang akan dihaluskan. Saya akan menghaluskan bumbu menggunakan blender. Pertama-tama ini bawang merah, bawang putih, dan jahenya saya mau potong-potong kecil dulu seperti ini. Kemudian saya iris-iris tomat. Untuk cabai merah keritingnya di sini akan saya potek-potek terlebih dahulu. Kemudian bahan-bahan yang lainnya saya masukkan semuanya ke dalam blender. Setelah itu saya tambahkan secukupnya air. Kemudian di blender hingga bumbunya halus. Nah, ini dia bumbunya setelah di blender sudah tampak halus ya Bunda. Kemudian siapkan wajan. Tuangkan minyak secukupnya. Di sini saya menggunakan minyak bekas menggoreng kentang tadi. Setelah minyaknya panas, kemudian saya tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk, masak bumbu hingga matang. Kemudian di sini saya tambahkan setengah sendok makan garam, sedikit gula merah. Kemudian diaduk hingga tercampur merata. Saya tambahkan juga 2 lembar daun salam. Masak bumbunya hingga benar-benar matang. Dan ini sudah tampak ya Bunda, sudah matang. Kemudian saya tuangkan santan. Di sini saya menggunakan santan sekitar 300 ml. Atau kalau Bunda-bunda mau lebih banyak kuahnya boleh ditambahkan lagi. Kemudian saya masukkan semua bahan-bahan yang sudah digoreng tadi. Lalu diaduk hingga tercampur merata. Kemudian kita masak hingga kuah santannya itu mendidih dan matang. Jangan lupa dicek rasa, bila masih ada yang kurang boleh ditambahkan.
Kemudian saya tambahkan pete, lalu diaduk hingga tercampur merata. Masak hingga benar-benar matang. Dan jika kuahnya sudah menyusut seperti ini, kemudian ini tandanya sudah matang, lalu matikan api kompor dan hidangkan. Nah, ini dia piring sajinya sudah saya siapkan. Kemudian saya tuangkan sambal kentang telur puyuh, kuah santannya sudah siap. Kemudian siap disajikan. Nah, ini dia menu kita hari ini. Untuk bunda-bunda yang belum mempunyai referensi menu esok hari, boleh ya dicoba menu ini. Dan ini tuh enak banget. Anak-anak atau keluarga kita pasti menyukainya. Silahkan dicoba di rumah. Jangan lupa dukung terus channel YouTube ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Ucut Gusti. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.